Halo sobat, balik lagi sama Nostalgia Film. Tempatnya kita mereview film jadul berkelas. Kali ini Nostalgia Film akan membawakan cerita film yang berjudul Kung Fu Games. Menceritakan para pakar kungfu yang terjebak dalam permainan yang diciptakan oleh psikopat kaya. Para pakar kungfu itu harus melewati semua stage yang sudah disiapkan untuk mereka, agar mereka dapat keluar dari permainan itu hidup-hidup. Nah, jika kamu penasaran bagaimana para pakar kungfu itu melewati semua stage yang psikopat kaya itu ciptakan, yuk kita saksikan bersama alur filmnya. Namun sebelum kita masuk ke alur filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di awal film kita diperlihatkan para pakar kungfu yang berada di sebuah bunker. Mereka terlihat panik dan ada waktu yang berjalan mundur. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Tiba-tiba waktu menunjukkan angka 0, lalu pintu bunker itu terbuka. Mereka langsung buru-buru keluar untuk menyelamatkan diri. Namun karena mereka panik, jadi saat keluar mereka pergi terpisah. Ada yang berkelompok dan ada juga yang sendirian. Mereka sekarang berada di hutan bambu. Setelah itu orang yang sendirian mendengar suara. Rupanya suara itu dari Toa yang entah siapa yang menyalakannya. Akan tetapi tiba-tiba ada sekelompok asasin datang menyerang mereka. Para pakar kungfu itu langsung berusaha mengalahkan mereka. Kemudian sebuah pintu terbuka. Mereka segera pergi ke pintu itu. Saat sudah di dalam, waktu direset kembali. Di sisi lain ternyata mereka belum mengenal satu sama lain. Jadi mereka saling berkenalan dulu. Ada yang bernama Alex, pakar Wing Chun. Ada Graham Gunner, sang bintang film laga. Ada Sarah Ludlow, legenda UFC. Ada Mali, juara dunia musuh. Dan Mike, mantan anggota pasukan khusus Inggris. Setelah itu mereka berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana cara keluar dari sini. Kemudian waktu hampir menunjukkan angka 0 lagi. Di saat sudah 0, pintu terbuka dan nama Alex dipanggil untuk masuk ke dalam. Di saat Alex maju, Mike mencoba mengikuti, tapi tiba-tiba dia kesetrum. Ternyata di kaki mereka dipasang gelang pemicu keamanan. Kalau mereka tidak ikuti peraturan, gelang kaki itu akan menyetrum mereka. Lalu mereka mendengar suara orang sedang bertarung. Suara itu berasal dari tempat Alex yang masuk ke pintu tadi. Waktu menunjukkan 2 menit, tapi tiba-tiba waktu direset kembali jadi 2 menit lagi. Lalu pintu terbuka dan nama Mike dipanggil. Mike langsung memasuki pintu itu. Ternyata di dalam sudah ada 5 petarung yang disiapkan untuk menyerang Mike. Mike langsung berusaha mengalahkan mereka. Di satu sisi saat Mike hampir menang, ada orang yang memegang kontrol permainan mematikan lampu. Jadi Mike bertarung secara gelap-gelapan. Setelah Mike menang, ada pintu yang terbuka lalu Mike masuk ke sana. Rupanya itu ruangan checkpoint agar para pakar kungfu itu beristirahat dulu karena di sana tersedia minuman dan makanan. Setelah itu nama Mali disebut untuk melakukan pertarungan seperti Mike tadi. Mali pun lolos. Setelah bertemu Mike, dia bertanya di mana Alex. Mike hanya menggeleng. Selanjutnya giliran Graham dan Sarah. Mereka juga berhasil lolos melalui stage itu. Kemudian mereka beristirahat di ruang checkpoint. Mereka minum dan makan untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Lalu scene berganti, ada seseorang yang baru sampai di sebuah resort. Orang itu bernama Eric. Dia datang ke sana sebagai tamu kehormatan. Setelah itu scene balik lagi ke para pakar kungfu yang lagi kebingungan. Mereka sadar kalau mereka seperti tikus yang terjebak dalam labirin. Akan tetapi mereka setuju untuk bekerja sama untuk lalui semua stage agar dapat keluar dari tempat itu hidup-hidup. Kemudian scene memperlihatkan orang yang mengontrol permainan ini. Orang itu bernama Calvin. Ternyata dia dan Eric berteman sejak kecil. Calvin langsung mengajak Eric berkeliling pulau tersebut dan mengajaknya makan siang bersama. Akan tetapi Calvin pergi duluan karena ada urusan bisnis. Sebelum pergi, Calvin berkata kepada Eric, "Besok kita akan bertemu kembali dan ada kejutan yang akan kuperlihatkan kepadamu." Kemudian scene berpindah ke esokan harinya.
Eric diantar supir menemui Kelvin. Kelvin lalu mengajak Eric untuk melihat sebuah latar hutan bambu untuk syuting film. Di sana Kelvin ingin meminta bantuan Eric untuk membantunya mengurus bisnisnya. Selanjutnya Kelvin mengajak Eric ke ruangan kerjanya. Kelvin ingin menunjukkan pekerjaan yang akan dikelola Eric nantinya. Setelah itu Eric disuruh membaca tulisan yang sudah ditulis oleh Kelvin. Di satu sisi para pakar kungfu itu sudah bersiap karena waktu sudah hampir menunjukkan angka 0. Setelah waktu sudah 0, lalu Eric membaca tulisan yang bertuliskan nama-nama para pakar kungfu itu dan pintu pun terbuka. Mereka memasuki stage yang baru. Di sana mereka kembali bertarung dengan assassin berbaju kuning keemasan. Di sisi lain, Eric yang melihat Graham Gunner menjadi terkejut, apalagi di sana juga ada Sarah, sang legenda UFC. Eric masih belum tahu kalau ini permainan psikopat. Dia menganggap kalau ini hanya sebuah adegan syuting film yang sahabatnya buat. Balik lagi ke Graham dan lainnya. Di saat Graham jatuh ke dalam air, dia menemukan tombol darurat untuk membuka pintu di pinggir kolam tersebut. Dia pun memencet tombol itu dan pintu terbuka. Mereka buru-buru masuk ke dalam. Akan tetapi Mali ditusuk di bagian kepalanya oleh salah satu assassin. Mali yang terluka di bagian kepalanya menjadi lemas. Mike dan Sarah langsung mencoba mengobatinya. Untungnya di checkpoint berikutnya tersedia obat-obatan serta minuman seperti checkpoint sebelumnya. Lalu scene balik lagi ke Eric. Dia sangat terkesan dengan pertunjukan tadi. Dia bertanya apa ini dan siapa yang memberikan idenya. Kelvin menjawab, ide ini darimu kawan. Rupanya Eric pernah berkata kepada Kelvin tentang aksi kungfu nyata. Jadi Kelvin dan Eric sering membicarakan ide aksi kungfu nyata. Karena itulah ide ini malah diseriusin sama si Kelvin agar bisa menghasilkan banyak uang dengan cara menjual video aksi para petarung untuk ditonton para koleganya. Setelah itu scene berganti ke para petarung. Di sana waktu menunjukkan 1 jam, waktu yang cukup untuk mereka istirahat sebelum stage selanjutnya dimulai. Di situ juga terlihat luka di kepala Mali cukup dalam, jadi Mike berusaha menjahitnya. Kemudian scene berganti ke Eric dan Kelvin. Eric bertanya kenapa kau memilih aku untuk mengelola bisnis ini, padahal aku belum ada pengalaman dalam bidang film. Kelvin mengatakan satu-satunya kualifikasi yang dibutuhkan hanya kesetiaanmu. Tapi Eric masih terlihat ragu untuk menerima pekerjaan ini. Sam berganti lagi ke para pakar kungfu. Di sana Mali sedang istirahat dan yang lainnya bersiap menunggu waktu habis. Saat waktu hampir habis, Mali dibangunkan karena stage selanjutnya akan dimulai. Mereka mengira stage selanjutnya maju berempat lagi seperti stage sebelumnya. Namun ternyata berdua, serta yang maju pertama adalah Mike dan Sarah. Mike langsung meminta kepada Graham untuk melindungi Mali, jangan sampai dia mati. Lalu mereka langsung masuk ke dalam saat pintu terbuka. Sekarang stage-nya di dalam gerbong kereta. Tiba-tiba para assassin datang lagi dan mereka kembali bertarung. Setelah semua assassin kalah, pintu checkpoint terbuka. Kemudian mereka masuk ke dalam. Setelah itu giliran Mali dan Graham. Mali terlihat masih kesakitan. Eric yang melihat Mali seperti itu menyuruh Kelvin untuk mengirim tim medis. Tapi Kelvin mengatakan itu hanya acting. Dia baik-baik saja. Pertarungan mereka kemudian dimulai. Akan tetapi di saat waktu habis dan pintu checkpoint terbuka, para assassin belum kalah semua. Mali dan Graham buru-buru masuk ke dalam. Namun Mali terjatuh yang mengakibatkan dia dibunuh oleh salah satu assassin. Ternyata penyebab Mali terjatuh adalah Graham yang sengaja mendorongnya agar dirinya bisa selamat. Di sisi lain, Eric yang melihat Mali setelah tertusuk tidak bangun lagi, jadi tahu kalau ini semua real pertarungan, bukan lagi syuting film. Eric yang mengetahuinya menjadi takut. Tapi Kelvin mengatakan jika kau mau pergi silahkan, kau bisa pergi kapan saja. Kelvin juga berkata kepada Eric, jika kau mau bekerja di sini maka aku akan membayarmu $20.000 setiap minggunya. Tapi jika kau menolak, kau boleh pergi. Lalu scene berganti ke Mike dan Graham. Mike serta Sarah melihat saat Graham mendorong Mali. Karena itu mereka sangat kesal kepada Graham. Mike langsung memukul dia.
Graham mencoba menjelaskan, tapi dia keceplosan yang membuat Mike tahu kalau Graham ini mengetahui siapa dalang pembuat permainan ini. Karena di stage sebelumnya dia mengetahui tombol darurat untuk membuka pintu, padahal posisi tombolnya itu hampir tidak kelihatan. Mike dan Sarah langsung menekan Graham untuk mengatakan sejujurnya. Graham yang ketakutan, dia berkata jujur kalau yang mengatur permainan ini adalah Kevin Prince, seorang kontraktor militer. Rupanya Mike juga mengenalnya. Graham melanjutkan penjelasannya kalau dia datang ke sini karena dia diundang oleh Kelvin. Awalnya dia hanya jadi penonton dan bertaruh, tapi dia kalah dalam bertaruh. Untuk membayarnya, dia dimasukkan ke dalam permainan ini oleh Kelvin. Di sisi lain, Eric terlihat stres dengan perbuatan sahabatnya itu. Di saat mereka sedang makan siang, Eric meminta kepada Kelvin untuk melepaskan mereka. Tapi Kelvin tidak mau, malah menyuruh Eric untuk pikirkan terlebih dahulu tentang pekerjaan yang diberikan. Dan jika menolak, dia bisa pergi. Balik lagi ke para petarung. Sekarang mereka tinggal bertiga. Di sana waktu tidak berjalan. Graham menjelaskan kalau aturannya sudah berubah, namun dirinya tidak tahu perubahan seperti apa. Kemudian mereka bersiap untuk menghadapi stage selanjutnya. Sebelum itu Mike berkata, jika kita mau hidup maka kita harus saling bekerja sama. Di sisi lain, Eric datang lagi ke ruangan Kelvin karena dia ingin melihat hasil akhir dari para petarung. Balik lagi ke Mike dan lainnya. Di saat pintu terbuka, mereka maju bertiga. Lawan mereka sekarang para assassin ahli pedang. Setelah itu pertarungan kembali terjadi. Namun di stage ini, Graham tewas karena dia mendapat banyak luka dan ditusuk oleh salah satu assassin. Mike yang melihatnya langsung menyerang assassin itu. Dia juga bertanya kenapa kalian melakukan ini. Assassin itu menjawab kalau mereka juga terjebak serta dipaksa bertarung sama seperti Mike dan lainnya. Kemudian saat pintu sudah terbuka, Sarah mengajak Mike masuk ke dalam. Saat di dalam, Sarah bertanya kepada Mike apa yang assassin itu katakan. Mike berkata dia meminta tolong berhenti. Dia tampak tidak bersalah dan ketakutan. Sarah masih belum mengerti penjelasan dari Mike. Mike lalu melanjutkan kalau mereka sama seperti kita, dipaksa bertarung untuk bertahan hidup. Lalu tiba-tiba nama mereka dipanggil untuk stage selanjutnya. Namun pasukan bersenjata masuk ke situ untuk melepas gelang pengaman di kaki mereka. Ternyata ini adalah stage terakhir karena stage ini berlokasi dekat dengan laut. Eric bertanya kepada Kelvin, apakah setelah ini mereka akan memenangkan sesuatu jika berhasil lolos. Namun Kelvin mengatakan kalau mereka tidak akan lolos. Balik lagi ke Mike dan Sarah. Mereka langsung dihadapkan dengan para assassin lagi. Serta di belakang mereka ada dua orang yang siap menembak mereka jika mereka melarikan diri. Mereka pun maju bersama. Setelah mengalahkan para assassin dan sudah sampai di ujung lorong, terdapat banyak sekali prajurit assassin yang akan mereka lawan. Eric yang kasihan kepada Mike dan Sarah langsung menghantam palanya Kelvin pakai botol sampai si Kelvin pingsan. Kemudian dia membuka pintu darurat serta menyuruh semua orang yang ada di dalam permainan untuk keluar menyelamatkan diri. Setelah itu Eric pergi dari situ. Kelvin yang mengetahui hal itu sangat kecewa pada Eric. Di lain sisi, Mike dan Sarah berusaha menyelamatkan diri dari serangan para anak buahnya Kelvin. Kemudian mereka berusaha menuju laut. Sedangkan Eric pergi dan membuka salah satu kontainer. Ternyata di dalam kontainer itu berisi mayat korban permainan yang diciptakan oleh Kelvin. Namun tiba-tiba Kelvin datang dan membius Eric. Setelah itu Kelvin menyuruh anak buahnya mengurus Eric. Scene lalu kembali ke Mike dan Sarah. Mereka sudah hampir sampai ke laut. Akan tetapi Sarah tertembak. Mike langsung berusaha melindunginya. Kemudian mereka sudah sampai ke dermaga. Di sana ada satu prajurit Kelvin yang mengejar mereka. Hai. Tapi dapat mereka kalahkan dengan mudah. Saat mereka sudah sampai di ujung pulau, Kelvin datang tapi dirinya menggunakan topeng. Dia berkata kepada Mike dan Sarah kalau mereka sudah memenangkan permainan ini, dan Kelvin membiarkan Mike dan Sarah pergi meninggalkan pulau. Kemudian scene berganti ke Kelvin yang sedang menyiapkan permainan selanjutnya. Sekarang dia sudah mendapat peserta yang baru, tapi ternyata Eric juga dijadikan salah satu peserta dalam permainan tersebut. Setelah itu film pun selesai.
Nah sobat, itu lalu cerita film dari Kung Fu Games. Kacau parah isi filmnya, karena demi kesenangan segelintir orang, mereka rela mengorbankan nyawa manusia. Dari film ini kita jadi bertanya, apakah kesenangan orang-orang kaya itu seperti ini? Apakah karena mereka memiliki banyak uang, jadinya mereka dapat melakukan apapun untuk menghibur diri mereka? Aku jadi takut jika seandainya kejadian di film ini terjadi di dunia nyata. Aku hanya ingin berkata kepadamu, jika dirimu sudah menjadi kaya, sangat kaya, tolong jangan menjadi pribadi yang kejam, bertindak seenaknya hanya untuk kesenangan belaka. Tolong tetaplah rendah hati, kalau bisa tolonglah banyak orang yang membutuhkan bantuanmu, agar harta yang sudah kamu miliki bisa menjadi berkah untuk dirimu dan keluargamu. Oke sobat, terima kasih sudah menonton cerita film dari Nostalgia Film. Semoga kalian menyukainya. Dan aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.